Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Amina, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam kelas 11. Baik, yang pertama adalah tentang kondisi Islam pada masa modern. Pada masa modern ini terdapat beberapa kemajuan. Nah, kemajuannya ini ditandai dengan adanya beberapa temuan. Yang pertama adalah ditemukannya mesin uap. Nah, karena dengan pertemuan ini lahirlah revolusi industri baru. Kemudian ditemukan lagi teknologi perkapalan dan militer, sehingga pada masa itu Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan tanpa mendapatkan hambatan dari lawan apapun. Sementara itu, pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur dan jatuh di tangan Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Nah, barulah pada abad ke-20, dunia Islam itu bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Kemudian pada masa modern, umat Islam baru menyadari kelemahan yang dimiliki dan ditambah dengan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, maka umat Islam mencoba bangkit kembali dari kelemahan-kelemahan yang sudah dialami. Nah, usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh banyak para tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Ali Pasha, Rifaat Al-Badawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, yang pertama dimulai dari Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir pada Januari tahun 1765 Masehi di Kawalah. Ayahnya bernama Ibrahim Agha dari Turki. Beliau termasuk keluarga yang tidak mampu. Meskipun begitu, Pasha termasuk orang yang cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Nah, karakter inilah yang dapat membuat beliau menjadi pemimpin besar di Mesir. Kemudian adalah pemikiran Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, beliau mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Italia, Inggris, Australia sebanyak 311 mulai dari 1813 sampai 1849. Yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Nah, Pasha melakukan inovasi sekolah seperti mendirikan sekolah pertambangan, sekolah militer, sekolah teknik yang dinamakan sekolah modern, dan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikannya. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi dan pertanian, beliau melakukan beberapa inovasi, diantaranya adalah memperbaiki irigasi lama dengan membangun irigasi baru. Yang kedua adalah Rifa'ah Baydawi Rafiat At-Tahtawi. Beliau memiliki nama panggilan At-Tahtawi. Pada umur 16 tahun, beliau menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar. Nah, beliau memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran, yaitu pemikiran pada pendidikan, ekonomi, dan juga kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Kabul, di Afghanistan pada tahun 1838 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Beliau adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Beliau memiliki beberapa pemikiran-pemikiran. Yang pertama adalah beliau berpendapat kemunduran Islam itu disebabkan oleh buruknya akhlak, rendahnya minat terhadap ilmu. Kemudian menggagas idepan Islamisme di mana beliau ingin mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Dan yang terakhir adalah antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir, ide pembaharuannya tentang kesetaraan gender. Dan yang terakhir, berusaha mengubah sistem pemerintah autokrasi menjadi demokrasi. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868, yakni pasangan dari Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dan dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau sudah mengenyam pendidikan di Indonesia sejak lama, tetapi beliau kurang puas dengan belajar di dalam Indonesia. Akhirnya beliau melanjutkan menimba ilmu ke Mekah
dengan menemui banyak guru. Guru-gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, dan masih banyak lainnya. Sehingga beliau mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu di Mekah. Beliau juga mempelajari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh secara tekun dan serius. Adapun pokok-pokok pemikiran Ahmad Dahlan yang pertama adalah tujuan untuk utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan yang luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan itu harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Dan terakhir, materi pendidikan itu harus meliputi pendidikan moral dan akhlak. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ya, benar sekali, beliau adalah pendiri organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Februari 1871. Beliau lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan dari Sunan Giri. Nah, di antara bentuk pembaharuan yang dilakukan yang sampai saat ini masih kita bisa lihat adalah dengan pembangunan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Nah, pada saat itu di Dusun Tebu Ireng penuh dengan adanya orang-orang yang berjudi, yang minum minuman keras dan juga melakukan perampokan. Nah, kemudian ada beberapa pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama dalam bidang tasawuf, beliau banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurut beliau, tasawuf itu memiliki tujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Yang kedua, dalam melawan penjajah Belanda, beliau menginisiasi resolusi jihad yang ditujukan pada 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati dengan Hari Santri. Kemudian dalam bidang politik, beliau mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Kemudian adalah pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada masa modern umat Islam baru menyadari bahwa umat Islam mengalami ketertinggalan dari bangsa Barat. Nah, di antara gagasan cendekiawan Muslim yang pada saat itu bisa membangkitkan umat Islam adalah dengan adanya pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Pengaruh lainnya juga adalah dengan berdirinya beberapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Jamiah Al-Wasilah, dan banyak lainnya. Dan yang terakhir adalah hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama adalah memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Dan yang kedua, kita dapat berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, dengan belajar sejarah pada masa modern, kita akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu, sehingga hal ini menjadi bahan introspeksi untuk menata masa depan umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.